dia kesurupan sama arwah yang menanti jawaban kenapa dia meninggal. Gitu. Jadi ini tentang journey Tania dalam membantu si arwah penasaran ini untuk mendapatkan jawaban. Tiba-tiba pas di Korea ketemulah sama si masalah-masalah dihantuin kesurupan ini yang akhirnya bikin dia jadi apa ya, mungkin ngedown gitu. Kalau misalnya untuk kayak kesurupannya, culture-nya dan lain-lain, itu banyak banget tim dari film Tolong Saya Doa Jusaya ini yang ngebantuin aku. Misalnya kayak sutradaranya Pak Taufik itu udah ngasih tahu dari awal kalau misalnya kayak kesurupannya tuh tipe-tipenya mau kayak gini nih. Jadi dikasih nih beberapa film untuk diliatin atau kayak cuplikan-cuplikan kesurupannya. Terus abis itu dari bahasanya juga kan susah ya Kak. Maksudnya kesurupan bahasa Korea. Iya, belajar bahasa baru dan harus kesurupan. Itu kayak aduh gimana nih. Halo Tribuners, balik lagi di konten Sparring Slap sama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue ada Dito Darmawan dan Saskia Chadwick. Wih, bener. Tepuk tangan dong kita. Bener gue nyebutnya. Darmawan. Bener kan? Masalah suka kalau ngomong suka keren nih hafalan nih. Bener. Nama dong gue suka salah padahal. Jadi mereka adalah cast dari film Tolong Saya Doa Juseo. Itu artinya tolong saya. Iya. Tolong saya. Oh, dalam bahasa Koreanya. Iya. Jadi siapa yang punya tugas menjelaskan ke saya film apa ini? Silakan Dito. Lempar terus. Kebetulan Dito lebih jago ngomong ya daripada saya. Silakan. Yang hari ini belum ngejelasin siapa hari ini? Iya. Udah dua-duanya. Oh, biar sekalian. Gimana Tadi film tentang apa toh? Ini film yang menceritakan tentang seorang perempuan yang lagi studi di Korea bernama Tania. Ini ibu Saskia yang memerankan. Kemudian Tania ini dia itu dia kesurupan sama arwah yang menanti jawaban kenapa dia meninggal. Gitu. Jadi ini tentang journey Tania dalam membantu si arwah penasaran ini untuk mendapatkan jawaban. Wah, secara harfiah arwah penasaran beneran ya, dia menantikan jawaban. Iya, arwah kayak gentayangan dan penasaran dan apa ya, pengen mencari keadilan sih sejujurnya, karena dia meninggalnya itu dengan apa ya? Dengan cara yang gitu deh. Nggak wajar atau mungkin apa agak ya? sedikit sedih sih. Tapi si sosok hantunya ini adalah orang Korea. Orang Korea, betul. Bukan dibawa sama Tania dari Indonesia dia nempel ikut penerbangan, enggak. Kan nggak bisa Kang ngelewatin laut. Oh iya gitu ya. Hantu nggak bisa lewat laut ternyata ya. Oh jadi itu hantu Korea asli. Iya. Hantunya orangnya. Tapi sosok hantu itu Korea. Iya, hantu Korea ceritanya. Bingung. Itu kan cuma out dia. Kenapa sih kalian? Secara karakter Tania seperti apa? Tania itu mungkin kayak mahasiswi pintar pada umumnya yang dari mungkin dia SMP, SD dia tuh udah bercita-cita untuk berkuliah di Korea. Oh, iya, mimpi jadi kenyataan. Betul, dan dia tuh udah sangat amat excited, apalagi dia pindah ke Koreanya tuh udah sama sahabatnya dia. Jadi berduaan nih di Korea dan tuh Tania kayak dia pengen banget. Oke, aku bakal rajin belajar, aku bakal bahagiain orang tua aku bakal bikin mereka bangga dan lain-lain gitu. Dan dia orangnya lumayan disiplin, terus habis itu kayak apa ya, gigih. Iya. Tapi tiba-tiba pas di Korea ketemulah sama si masalah-masalah dihantuin kesurupan ini yang akhirnya bikin dia jadi apa ya, mungkin ngedown gitu, karena orang yang nggak biasa dihantuin tiba-tiba dihantuin apalagi di negara orang kan lumayan berat ya jujur gitu. Jadi itu sih basicnya Tania. Cuman Tania itu kalau misalnya menurut aku dia disiplin, terus dia bertanggung jawab sama kayak kalau bisa dia udah mau sesuatu dia bakal dapetin itu gitu. Dan dia tuh anaknya baik hati, terus apa ya, kayak she's very friendly gitu misalnya ke orang-orang gitu. Dan sebenarnya dia tuh pembawaannya ceria banget. Cuman gara-gara si masalah itulah jadinya agak murung. Tapi dia percaya sama ini ya, hantu nggak sih Tania? Atau dia seorang yang penasaran banget kayak kok tiba-tiba gue yang ditempelin sama ini, terus akhirnya dia ngulik-ngulik mencari tahu kebenaran-kebenarannya? Menurutku sih Tania tuh orangnya kayak
percaya nggak percaya sih, yang kayak oh ya dia tahu ada, maksudnya dari cerita-cerita dan lain-lainnya, cuman mungkin nggak pernah ngelihat sampai pada akhirnya itu terjadi gitu. Dan yang pas itu terjadi tuh lumayan apa ya, kayak step by step gitu sih. Awalnya dia ngerasa kayak kok ada yang aneh ya, tiba-tiba sering digangguin dan lain-lain. Dan Tania ini kan emang di filmnya suka ngelukis. Ntar tiba-tiba dia bisa zone out, terus tiba-tiba ngelukis sendiri, kayak lukisannya tuh serem dan lain-lain. Dan mungkin dari situ dia udah mulai kayak wah kayaknya gue dihantuin nih gitu. Pas ngelukis pakai tutup mata nggak? Waduh. Kayak udah. Emang di sini ada penunggunya. Tiba-tiba tadi nggak sepro itu. Tiba-tiba benar nonton malam-malam. Tapi spesifik diceritakan si Tania ini apa, kuliah jurusan apa, dan di sana gimana berjuangnya. Bentar ya Kak, aku minta bocoran dulu. Boleh apa enggak gitu? Ini ya? Arts ya? Apa tadi Kak? Kuliahnya jurusan. Oh iya. Arts. Dia tuh Arts and Design. Oh. Aku refresh dulu, takut salah tadi. Jujur. Kalau salah malu kan Kak? Gak apa-apa. Arts and Design dia. Oke, berarti makanya dia senang lukis. Iya, makanya dia senang lukis. Kamu sendiri bisa lukis atau sebenarnya karena ini jadi belajar? Aku nggak bakat sih Kak kalau misalnya ngelukis. Aku dulu tuh pernah mencoba waktu kecil kali ya, nyari-nyari hobi apa sih yang aku bisa gitu. Ngelukis lah aku. Cuman kayak bikin pasti bikin gunung dan sawah. Saya juga ada burung. Di tengah-tengahnya ada matahari. Waduh, itu SD sekali. Iya, tapi iya sih, kayak kalau misalnya untuk ngelukis aku kurang berbakat dan mungkin nggak dapet feel-nya. Jadi kebanyakan waktu syuting itu sangat amat dibantuin sama tim artnya. Oke. Kalau Dito sebagai siapa di sini? Sebagai Farel. Farel ini adalah sahabatnya Dion. Jadi nantinya Tania akan bersinggungan sama Dion karena kita sama-sama berstudi di Korea. Dion yang meranin siapa? Dion tuh Cinta Brian. Cinta Brian. Oke. Nah, gue itu sahabatnya Dion. Gitu. Okay. Jadi nanti akan ada hubungannya nih antara semuanya karena kita ternyata ya yang namanya dunia sempit ya. Jadi saling bersinggungan di situ. Gitu. Sampai akhirnya juga ya kenal sama Tania gitu. Oh, berarti nanti akan ada konflik juga antara Dion tadi karakter lu? Farel dan si Tania ada juga bersinggungan. Oke. Tapi di trailer kan kelihatan kayak si Tania ini ada love interest sama dua orang ya, kalau yang satu orang Korea, satu lagi Cinta Brian. Itu apa emang ada love story-nya juga di sini atau gimana? Jadi mungkin kayak cinta segitiga kali ya, kalau misalnya bisa dibilang kayak kalau misalnya di trailer kan lebih ditampilin si adegan-adegan romansnya, adegan romansnya si Tania sama Dr. Park kan. Nah, cuman aku tuh nggak mau terlalu banyak spoiler sih Kak sejujurnya. Kayak kalau misalnya kalian penasaran, nonton aja di filmnya tanggal 29 Januari 2026 gitu. Cuman iya, jadi si karakternya Kak Cinta, si Dion, terus Dr. Park, Kak Geba sama Tania itu kayak iya cinta segitiga lah. Yang Dr. Park tuh aktor Korea asli atau? Jadi yang jadi Dr. Park itu sebenarnya namanya Kak Geba. Dia tuh content creator. Nah, nama content creatornya itu Bung Korea. Dia itu orang asli Korea yang tinggal di Indonesia sejak kecil gitu. Tapi jadi dia masih warga negara Korea. Iya benar. Hebat ya. Dan dia fasih bahasa Korea. Fasih banget. Indonesia juga fasih banget. Indonesia juga fasih banget. Gue pikir pas gue liat di trailer, wah orang Korea nih. Iya. Anak kampung so nih kayaknya. Dapat orang so kayak ini. Tapi kalian berdua ke Korea atau salah satu aja? Aku ke Korea. Saskia doang. Aku yang mesin tiket. berarti pada bagian konflik di Indonesia nih. Tapi kalau cara konflik sama si hantu-hantunya Farel ada, atau lu bagian cuman di love story-nya doang? Aduh, itu agak sulit tuh karena ya itulah ya, balik lagi ya nonton filmnya. Kayak kunci biasa kalau yang dibuat-buatin gini. Kayak bakal jadi enggak. Ntar kita diomelin kan, dia keluar dari sini kalau misalnya kita ngomong yang lebih-lebih, ntar kayak aduh nih Saskia Dito gak usah diajak promo lagi lah gitu. Gak usah diajak promo, lagi menyelamatkan karir. Tapi kalau secara si karakternya si Farel tuh sendiri buat lu, apa yang kesan pertama ketika lu meranin dia, ketika lu ditawarin nih Farel,
kata seperti ini lu itu gimana? Pharrell itu, nah ini juga jadi salah satu alasan kenapa gue ambil project ini. Oke. Karena menurut gue karakter Pharrell tuh menarik, dia tuh punya layer-layer yang pas baca pertama kali kayak oh dia gini aja anaknya. Cuma pas udah mulai masuk proses reading, udah ada diskusi sama orang lain, sama Tania segala macam, itu kayak ternyata Pharrell itu nggak seperti first impression gue terhadap dia gitu. Jadi ternyata aduh lebih dalam lagi ya gitu. Itu seru tuh. Tapi kalau apa dia termasuk ke yang baik kah, atau mungkin dia tetap menyimpan sebuah apa mungkin dendam-dendam kah, ada masalah-masalah? Sebenarnya dia tuh temen asik-asikannya Dion. Jadi mau dibilang baik secara maksudnya dia nih anak bandel apa enggak, ya in between semuanya gitu. Jadi kayak ya masih bisa bandel tapi bisa baik juga kok. Gitu. Hubungan Tania sama Dion tuh apa sih, mantan pacar kah atau cuman crush aja? Kakak ngulik aku banget sih Kak. Kakak pengen banget coba-coba. Karena begitu di trailer kayak si Dion ini ngejar banget kan. Nah, iya kalau misalnya di trailer itu obses banget tuh dia, kenapa tuh dia? Iya, dan mungkin di filmnya juga si Dion itu naksir sama Tania. Dia naksir, cuman udah ditunjukin juga kan di trailer kalau misalnya si Dr. Park sama si Dion itu beda banget ininya, kepribadiannya. Dr. Park itu sangat lembut, dia baik, bertanggung jawab gitu-gitulah pokoknya kayak opa-opa Korea idaman banget gitu. Nah si Dion itu kebalikannya gitu. Makanya dia si Dion ada cemburu-cemburunya. Iya. Ya itu bagian gue yang nangin tuh. Lu udah. Jangan-jangan lu tempat curhatnya Tania lagi. Ini gimana sih si Dion gitu? Enggak usah ngada-ngada deh Kak. Gue pikir dia kan kayak gitu. Gue pikir kan biasa jalur teman gitu. Enggak sih. Tapi kalau misalkan di Korea sendiri riset-risetnya atau misalkan kayak hantu-hantunya lu dari mana? Dari si skrip aja atau sebenarnya emang lu nyari-nyari tahu? Pastinya kita juga sangat depend on the script kan. Cuman kalau misalnya untuk kayak kesurupannya, culture-nya dan lain-lain itu banyak banget tim dari film Tolong Saya Doa Jusaya ini yang ngebantuin aku. Misalnya kayak sutradaranya Pak Taufik itu udah ngasih tahu dari awal kalau misalnya kayak kesurupannya tuh tipe-tipenya mau kayak gini nih. Jadi dikasih nih beberapa film untuk diliatin atau kayak cuplikan-cuplikan kesurupannya. Terus abis itu dari bahasanya juga kan susah ya Kak. Maksudnya kesurupan bahasa Korea. Iya, belajar bahasa baru dan harus kesurupan itu kayak aduh gimana nih gitu kan. Cuman alhamdulillah juga mereka sangat amat ngebantu dan aku sangat terbantu juga sama Kak Geba. Kak Geba itu ngejelasinnya tuh detail banget. Jadi kadang mungkin ada kayak cara aku ngomongnya atau cara penyebutannya tuh salah, dia tuh kayak benerin kayak sorry banget tapi bukan kayak gitu, yang bener tuh kayak gini. Ntar kalau kamu ngomong kayak gitu artinya kayak gini gitu loh, yang kayak lebih terbantu sih dengan adanya Kak Geba karena dia kayak jadi jembatan antara kita yang orang-orang Indonesia dan budaya dia Korea gitu. Karena dia ada di tengah-tengahnya kan. Gitu. Tapi sebenarnya Saski suka nontonin drama Korea atau film Korea? Suka banget. Aku tuh K-popers Kak dari kecil, dari umur 11 sampai 12 gitu. Jadi ini pas ditawarin film ini tuh benar-benar kayak dream come true gitu. Karena aku suka K-pop dan K-drama itu barengan sama aku masuk dunia entertain. Iya, jadi dulu yang nemenin aku kalau misalnya aku belum ada job itu K-pop lah. Dan akhirnya setelah 7 tahun di dunia entertain ini udah jadi hobi kan Kak. Maksudnya udah jadi kebiasaan, aku udah suka banget sama acting. Terus ditawarin buat ngelakuin hal yang aku suka di tempat yang dari dulu aku idam-idamkan tuh sangat dream come true banget. Makanya aku excited banget pas di awal ditawarin project ini gitu. Susah nggak belajar bahasa Korea ternyata pas ketika apa baru ini belajar atau sebelumnya udah pernah mempelajari sedikit-sedikit? Dulu tuh pernah. Tapi dari lagu cuman ya? Kayak belajar sendiri gitu loh Kak, lewat YouTube, lewat lagu dan lain-lain. Jadi kayak kalau misalnya dengar bahasa Korea itu udah normal lah, udah biasa lah gitu. Mungkin makanya itu pas aku dapat si scriptnya lebih gampang untuk aku inget dan kayak hafal gitu.
Dan ngerti karena juga si KGB-nya juga ngejelasin banyak kan. Tapi kalau misalnya untuk benar-benar belajar, aku belum pernah, baru di film ini. Iya. Banyak nggak si Tania berbahasa Korea? Setiap kesurupan. Iya. Setiap kesurupan Korea, Kak. Oh, kalau orang Indonesia kesurupan tiba-tiba bahasa Korea, fix kesurupan sih. Fix kesurupan. Makanya. Sama halnya kayak orang tiba-tiba orang luar Jawa tiba-tiba kesurupan bisa ngomong bahasa Jawa. Ini pasti kesurupan beneran. Kayak atau enggak banyak kasus-kasus yang kayak orang kesurupan tiba-tiba ngomong bahasa Belanda. Iya kan? Iya, itu fix kesurupan. Tapi pas gue lihat ternyata kan gue nggak pernah, gue suka nontonin drama dan film Korea, cuman yang romance khususnya. Karena kalau yang horor kayak jarang, malah belum pernah kayak gue nonton yang Korea. Dan gue nggak tahu tuh apa emang di cara penggambaran hantu di Korea dan di Indonesia menurut kalian sama atau di sini baru banget yang bisa disajikan ke penonton penggambaran hantunya? Kalau film horor Korea yang terakhir gue tonton itu Exhuma. Exhuma. Penggambarannya beda. Tapi itu kan bedanya itu karena cultural belief-nya aja. Gitu. Jadi si Do Juseo ini menyuguhin itu pergabungan antara dua culture sebenarnya. Antara culture Indonesia sama culture Korea. Gue nggak tahu ya di Korea tuh kayak gimana. Cuma di Do Juseo ini kayak masih ada Tanya kesurupan, masih menyampaikan pesan lewat tubuh seseorang yang masih hidup, kayak gitu-gitu. Rasanya itu culture-nya Indonesia sekali. Gitu. Tapi mungkin gue salah ya. Sedangkan kalau Korea kan dia punya culture sendiri lah gitu, kayak perintilannya tuh beda lagi tuh. Kalau kita kan mungkin lewat ruqyah gitu ya. Ya Korea tuh punya ruqyahnya sendiri gitu. Jadi mungkin lebih kesananya sih digabungin. Nah itu menarik. Berarti cara ngeluarin hantunya apakah pakai cara Indonesia atau cara Korea? Ada tuh di trailer, Kak. Nah, jadi aman, mati ini aman lah ya. Ada trailernya. Kan gue juga mau tahu itu sebenarnya caranya seperti apa sih. Kalau misalnya di film kita ini kan based on true story si penulisnya kan. Iya, dan pengalaman si penulisnya juga pas di Korea itu dia ketemu banyak orang Indonesia, terus ada komunitas-komunitas dan lain-lain. Dan kebetulan di film ini itu banyak si Tania ini sempat minta tolong ke banyak tempat lah istilahnya. Cuman salah satu mungkin yang paling ditunjukin di trailer itu ada kayak ustadz gitu yang ngebantuin. Iya, jadi yang kayak sebenarnya sih benar kata Dito, kita percampuran antara dua budaya yang dimana Tania kan juga Islam kan ceritanya. Terus abis itu pas dia ngerasain hal-hal kayak gitu atau apa segala macam ya dia berdoa, dia sholat dan lain-lain. Ya kayak aku gitu, kalau misalnya aku ketakutan aku baca ayat kursi gitu. Dan itu juga yang dilakuin sama Tania, yang akhirnya si sahabatnya ini juga minta tolong sama ustadz gitu yang ada di komunitas di Korea gitu. Jadi tetap menggunakan cara-cara religi ya. Cara-cara religi Indonesia, culture Indonesia gitu. Karena menurutku sejauh-jauh kita pergi ke negara lain atau negara luar, menurutku orang Indonesia tuh ini banget, kayak budayanya sangat nempel sama kita ya kan. Maksudnya yang kayak aku dengar banyak banget cerita orang-orang yang tinggal di luar negeri udah lama, sekali dengar Indonesia Raya tuh nangis. Ya kan, banyak banget. Dan itu tuh kayak menurutku it shows that our culture itu stick banget sama kita. Kayak orang Indonesia tuh sangat amat kuat sama budaya dan culture-nya. Dan menurutku itu juga yang digambarin sama Tania dan Shirley dan kawan-kawan yang berada di Korea gitu. Berarti berapa case yang diberangkatkan ke Korea total? Aku Aruma Hadijah, terus habis itu ada Cinta Brian, Kageba. Husen ya, Husen. Hah? Mas Husen yang iya betul. Terus habis itu dia berangkat juga Korea. Bentar aku lupa deh. Jujur ini udah 2 tahun yang lalu kok. Kayaknya enggak deh. Iya kok enggak sih? Husen Alatas. Enggak. Sama si, tapi dia emang rumahnya di Korea. Iya, si Suyong. Si Suyong itu dia orang Korea. Talent kah atau misalnya dia pemain juga? Gue tuh nggak tahu, tapi emang dia cukup sering main di di Korea kah atau gimana? Setahu aku sih dia itu penyanyi di Korea. Seru banget. Penyanyi di Korea dan
ini aku nggak tahu ya maksudnya bener apa enggak, tapi kayaknya ini pertama kali dia main film deh. Oh. Antara pertama kali main film atau pertama kali jadi hantu gitu. Kayak aku nggak tahu ya. Pokoknya dia dapat pengalaman pertama banyak di film ini ya. Iya, cuman base-nya dia itu penyanyi. Oh. Saya ingat ngobrol nggak sama siapa tuh namanya? Suyong. Lumayan kita lumayan ngobrol karena dia juga fasih kan bahasa Inggrisnya. Yeah. Jadinya masih ada. Waktu itu ngomongin kucing, Ngomongin kucing. Aku suka kucing, dia suka kucing. Ya, dan jadi lain-lain jembatan gitu. inilah komunikasi supaya akrab ya. Kucing Korea beda nggak sih sama Indonesia gitu? Kucing kampungnya ya. Jujur Kak beda. Masa sih? Iya. Wah bener lagi. Jujur beda. Makan kimchi mereka? Apa makan topoki? Kayaknya kalau misalnya makannya sih sama ya. Tapi kalian kok ketawa sih? Tapi beneran apa bedanya? Karena kalau misalnya kucing domestik di Indonesia kan lebih kayak bulunya pendek-pendek gitu kan. Terus habis itu apa stray cat gitu kan ya? iya. Terus karena mungkin udah ada di Indonesia panas kan, jadi mereka lebih kayak bulunya pendek-pendek. Tapi kalau misalnya di Korea yang aku ketemu di Busan tuh bulunya panjang-panjang kayak kucing Persia. Kucing keras dong jangan-jangan. Yang kucing keras gitu yang di pinggir. Iya kayaknya nggak tahu. Jadi masuk Gimana? Iya. Jadi masuk kucing. Beda lagi ya obrolannya jauh ya. Tapi gimana syuting seseru apa syuting di Korea? Pertama kali syuting di Korea kah? Pertama kali aku ke Korea justru. Oh iya. Emang laki banget di project ini kan. Iya. Gimana rasanya? Awalnya sih aku excited. Terus habis itu pas naik pesawat ke sana, kebetulan saya ini takut naik pesawat. Dan flightnya 7 jam kan. 7 jam ke Seoul. Terus habis itu dari Seoul nggak transit ya? Apa langsung? Yang pas kesananya nggak transit, langsung ke Seoul. Terus habis itu dari Seoul kita baru ke Busan, karena kita syutingnya di Busan kan. Nah itu lumayan menyeramkan sih Kak. Cuman pas nyampe sana, aku kayak amazed banget, karena di sana itu bersih banget. Terus udaranya kebetulan pas kita lagi kesana tuh lagi enak, lagi kayak setengah-setengah lah, setengah dingin setengah panas gitu. Kalau di sana cuma ngambil shoot beauty-nya aja atau mungkin ada kayak tempat-tempat yang agak menyeramkan yang akhirnya dijadikan buat syuting? Ada, kita selain syutingnya di pantainya Busan dan lain-lain, kita tuh juga ada syuting di cultural village gitu. Aku lupa banget namanya, sorry. Cuman dia tuh kayak warna-warni gitu. Nah kalau siang itu bagus banget Kak, bener-bener bagus banget, itu tempat wisata lah. Tapi kalau malam lumayan agak seram karena sepi banget. Jadi kita ada set di situ. Tapi ditinggalin sama orang di situ? Ada, banyak ya, orang-orang di situ tuh beneran tinggal di situ. Iya, terus kita syuting di sana. Pas malam kayak ngambil gang-gangnya dan lain-lain. Terus habis itu di jalanan Korea juga ada, dan itu seru banget Kak. Dan nggak, maksudnya seseremnya tuh seserem gimana ketika serem karena sepi aja atau emang ya suasana creepy gitu? Sebenarnya aku nggak pernah sih Kak syuting horor yang benar-benar ngerasa creepy. Karena kan keren banget lu. Selalu rame kan. Oh iya sih benar. Karena selalu rame. Cuman kalau misalnya di sana adem sih Kak, jujur. Nggak. Lagi musim apa waktu itu? Lagi di bulan-bulan. Nggak tahu deh bulan apa ya aku kesana, aku lupa. Udah lama Kak. Cuman 2024. Oke. Agustus? Enggak ya? Agustus? Mei Juni. Iya. Nggak tahu. Ya pokoknya nggak panas tapi nggak musim mangga kali ya, musim mangga. Lucu banget. Musim buah kan di sana kali ya. Musim soju kali, musim soju. Iya, cuman di sana seru banget sih Kak syutingnya. Oke. Kalau itu ketika lo ditawarin buat apa ada film horor gini, apa yang membuat lo kayak ini ceritanya menarik banget nih? Apa karena tadi true story-nya kah atau mengangkat dua budaya Indonesia dan Korea yang itu tuh yang kedua. Karena gue sih belum pernah ngelihat ya film horor Indonesia yang ada percampuran antara dua budaya, antara Indonesia sama Korea. Biasanya kan kita adaptasi kan, adaptasi Korea macam. Nah ini tuh bener-bener ya ada yang syuting di Korea juga, terus pakai culture mereka juga, tapi juga ada unsur Indonesianya gitu. Jadi kayak ini mainin karakter gimana ya? Pasti kan penyampaiannya beda, pasti message-nya juga beda segala macam. Terus poin keduanya adalah film ini kan salah satunya juga tentang kekerasan terhadap perempuan, tentang keadilan itu, gitu. Jadi
nggak tahu sih, buat gue rasanya itu yang paling penting, message gitu. Selama message-nya clear, selama message-nya baik, udah pasti gue interested. Gitu. Kenapa lu ada concern sama hal itu atau gimana? Gue rasa semua orang perlu concern sama hal itu sih. Iya. Karena maksudnya itu kan adalah isu yang selalu terjadi. Cuma gimana cara kita nge-reduce-nya adalah lewat media-media seperti ini, seperti film, seperti musik, seperti campaign di sosial media kayak gitu. Mungkin tujuannya untuk raising awareness dulu, baru habis itu ada perubahan. Gitu. Semoga. Nah kalau untuk treatmentnya ke Farah sendiri yang akhirnya di amanahin ke lu tuh berarti ngedalamin emosinya kah, atau mungkin dia lebih juga terlibat ada beberapa mungkin scene-scene yang cukup ekstrim mungkin nggak? Ada beberapa scene yang tidak mudah buat gue. Cuma pasti nggak bisa gue spill. Tapi itu jadi tantangan tersendiri. Gitu pun Tania, apalagi Tania sih menurut gue kayak kesulitan pakai bahasa Korea tuh kayak Tapi jujur scene dia tuh lebih gong sih. Kayak gitu. Dan berat sih jujur, maksudnya scene kamu tuh berat. Kayak kalau misalnya kesurupan atau ya sebenarnya tantangan terbesarnya ngomong pakai bahasa Korea sih. Jujur. Iya. Pas jadi trailer dengerin Korea gitu. Itu ketakutan terbesar aku kalau misalnya salah dikit kan, maksudnya ini menyangkut bahasa orang kan. Aduh aku udah deg-degan banget. Cuman kalau misalnya untuk kesurupannya alhamdulillah banyak banget dibantuin sih sama teman-teman tim dan cast yang lain. Jadi alhamdulillah pas kita syuting itu lebih terasa ringan lah. Cuman scene dia emang gong sih kak. Apa tuh nanti? Gak boleh di spill. Nggak, maksudnya melibatkan emosi kah atau melibatkan body language lu? Secara teknis ini ya kayak gerak tubuh sama hubungan sama properti segala macam itu berkaitan sekali. Terus yang kedua emosi yang dalam. Terus ketiga nggak bisa gue spilling. Yang ketiga tayang tanggal 20. Tapi kalau kita ngomongin tadi kesurupannya si Tania, dia kesurupannya kayak kan kalau lu di film horor juga ada lumayan ya. Terus juga beberapa film juga kesurupan juga. Nah, yang ngebedainnya di si Tania ini apa tadi balik lagi kayak apa dia kesurupan yang Korea yang banyak language-nya atau dia kayang atau gimana sih kalau hantu Korea masuk di tubuh? Atau dia diem doang, banyak ngomong, ngeyeping gitu kan? Sebenarnya si hantu ini tuh banyak banget kerjaannya. Kayak yang bikin aku sampai sebel banget, kenapa harus kayak gini? Waktu banyak kerjaan tuh banyak gitu. Banyak geraknya. Iya, jadi fun fact, ini itu filmku yang pertama kali aku kesurupan. Iya. Sebelum film-film yang lain. Cuman di film-film yang lain tayang duluan lah. Cuman kalau misalnya yang ini itu pertama kali, dan sebenarnya tantangan yang sangat menantang banget sih buat aku kayak karena di film ini kebetulan juga aku ada pakai sling, ada ngerangkak ke tembok, terus habis itu ada pakai soft lens segede-gede gaban gitu loh, yang kayak itu pertama kalinya aku ngalamin syuting 3 jam 4 jaman pakai soft lens putih semua gitu. Iritasi mata sempet? Enggak sih. Alhamdulillah mah. Safety-nya bagus di produksi. Iya, safety-nya sangat bagus. Mereka sangat peduli sama pemain-pemainnya. Terus habis itu apa lagi ya? Ngomong pakai bahasa Korea sih Kak yang sebenarnya paling gong. Tapi kalau di Korea ada pengalaman horor enggak? Happy lah jalan-jalan. Enggak ada. Enggak ada serem-seremnya. Enggak ada. Ini yang lihat harga skincare. Itu serem ngeliat dompet. Ngeliat isi ATM pas pulang jujur gitu. Kayak kemarin udah transfer tapi kok habis. Ini kok termin 3 habis duluan sih. Horor karena boros ya. Kok impas ya project ini remis nih. Padahal kan enak ya, tiket pergi sama pulang dibayarin. Tetap aja habis duitnya. Tapi kata produser gak include skincare ya guys. Per dimnya nggak boleh buat skincare ya guys gitu. Oh berarti apa belanja juga di sana? Iya, belanja. Kebetulan tuh aku suka banget mainan, kayak mainan kecil-kecil gitu. Kayak
Boleh nggak sih aku sebutin Nggak apa-apa, kartun boleh. Kuromi, Oh, Kuromi. Sanrio itu aku suka banget. Terus di sana banyak banget toko yang kayak Sanrio, terus habis itu Kuromi, terus kayak pajangan-pajangan kecil-kecil. Nah aku tuh obsesi sama hal-hal seperti itu, mainan-mainan kayak gitu. Belanja Jadi aku berarti beneran. wah belanja, terus habis Borong. itu skincare ada yang collab sama Kuromi gitu, jadi aku beli semua. Oh beneran dihabiskan semua waktunya. Waktunya. Cuman mama aku tuh udah marah-marah banget sebenarnya. Kayak, Iya dong, itu Kak. pasti. Kak ini tuh barang-barang gak penting, ngapain? Mending beli sepatu, mending beli baju apa segala macam. Oke, iya sih. Soalnya kayak nggak mau gitu. Beneran Kak, sampai Indonesia aku bingung pas aku buka koper. Ini Kok apa kayaknya aku habis banyak banget, barangnya dikit banget ya gitu. Banyak Maksudnya kayak, dikit banget. kayak mainannya tuh nggak penting semua. Gitu. Cuman aku happy sih. Yang penting itu yang nggak bisa dinilai happy-nya itu. Betul. Betul sekali. Ngomongin lagi soal filmnya, ini film tayangnya tanggal 29 Januari 2026. Oke, sekalian closing statement dari Dito sama Saskia. Ketika filmnya nanti tayang di 29 Januari 2026, experience atau perasaan apa yang akan didapetin penonton ketika nonton film kalian di bioskop? Saskia dulu deh. Ya. Pastinya selain horornya, terus romance-nya. Karena menurutku romance-nya juga lumayan ger sih Kak. Iya, ger banget. Yang Maksudnya kayak, masih dirahasiain di tadi tuh. kan ada juga di trailer. Di Iya. trailer banyak. Dan shot-shot kita tuh pas syuting di Korea bagus-bagus banget. Oke. Bagus-bagus banget. Manjain Jadi mata lah ya, manjain pasti scenery Koreanya, adegan-adegan romance-nya, horror-nya juga pasti kalian dapat. Tapi selain itu juga menurutku message yang disampaikan sama film ini sangat amat kuat. Soal bullying, soal harassment, soal women's right to their body, to who they are as a person. Terus abis itu image-nya mereka, what they say, what they do itu juga menurutku juga di highlight di film ini. Dan yang aku harapkan sih pasti teman-teman mungkin bisa lebih dapat awareness lagi soal masalah-masalah itu. Seperti yang dibilang sama Dita tadi. Masalah yang jadi sama si karakter hantu dia. Kalau dari itu Sama sih, semua udah di capture. Gak bisa dong. Hey. Gak bisa. Lu harus punya sudut pandang sendiri coba. Sebagai seorang guru, Sebagai seorang lulusan sastra Inggris, dasar sastra Inggris. Pamit ya. Jangan lu belum maksudnya. Apa ya? Semoga kalian bisa merasakan perjalanan emosional dari karakter-karakter yang ada di film ini, apalagi karakter Tania yang akan menemani kalian sepanjang film dari awal sampai akhir. Journey-nya Tania yang bawa, kemudian message-nya juga Tania yang bawa, pressure di saya ya jadinya ya. dengan performance Padahal yang udah- magnificent. Mana udah bungkus lagi filmnya. Tinggal diedit gak bisa. Retake bisa kan? Tinggal tayang lagi promo ini. Deg-degan banget. Iya, dengan performance Tania yang menurutku Amin. Oh ini. his best, her best so far. Oh, Amin. gitu. Oke, siap. Ya. Thank you buat itu sama Saskia udah Terima kasih sharing di sini. banyak. Kakak jangan lupa nonton ya. Teman-teman juga jangan lupa Siap. nonton tanggal 29 Januari 2026 di bioskop kesayangan kita semua. Film Tolong Saya Doa Juseyo. Itu buat teman-teman Tribuners, jangan lupa buat nonton film Tolong Saya Doa Juseyo 29 Januari 2026. Nontonnya di bioskop. Kalau nonton aja, adegannya nggak usah difoto, nggak usah direkam karena itu namanya pembajakan. Ya. Kalau mau support bisa foto tiketnya, foto posternya atau foto sama case ketika mereka cinema visit. Review. Review juga boleh. Penting tuh. sekali. Paling bagus tuh. Jadi thank you udah nonton konten Sepaling Seleb. Jangan lupa buat nonton terus konten-konten tribuners.com lainnya dan sampai jumpa, bye. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.